kelompok 2. Nama saya Darsifa Azahra dengan NIM A1D1118. Saya Cindy dengan NIM A1D123091. Saya Wesu Salsabella dengan NIM A1D123106. Saya Amna Ali dengan NIM A1D123105. Saya Nafadela Rahmayani dengan NIM A1D123096. Saya Novita Rahmawati dengan NIM A1D123112. Baiklah, di video kali ini kami akan melakukan praktikum pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi dan Lingkungan. Adapun judul praktikum kami kali ini yaitu Percobaan Pencemaran Udara secara Sederhana. Bagaimanakah penjelasan terkait praktikum kali ini? Simak video berikut ini. Pencemaran udara adalah penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya tersebut dapat berupa gas seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon dioksida, serta benda partikulat seperti jelaga, debu, dan asap. Pencemaran udara memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan manusia. Beberapa dampak kesehatan antara lain gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, berbagai organ tubuh, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alam maupun manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara antara lain aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan gas dan material berbahaya. Sementara itu, faktor manusia menjadi penyebab utama. Contohnya adalah pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan industri. Nah, lalu apa sih tujuan praktikum kami kali ini? Nah, untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui reaksi makhluk hidup terhadap pencemaran udara. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak negatif pencemaran udara bagi lingkungan dan makhluk hidup. Nah, selanjutnya alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan pada praktikum kami kali ini? Untuk alatnya yaitu 1. 2 buah toples, 2 buah plastik, 3 karet atau tali rafia. Untuk bahannya yaitu 1 obat nyamuk bakar atau baygon, 2 korek api, 3 tanaman dengan tanahnya, 4 hewan kecil yaitu cacing dan belalang. Langkah pertama, siapkan 2 toples. Dan masukkan tumbuhan serta hewan-hewan kecil di dalamnya. Langkah kedua, bakar obat nyamuk dengan korek api atau mancis. Dan masukkan pada salah satu toples dan tutup dengan plastik agar dapat membedakan antara keduanya. Selanjutnya, langkah ketiga membandingkan antara toples 1 dan toples 2 setiap 5 menit. Setelah 5 menit, toples 1 terlihat masih segar dan tidak ada perubahan, sedangkan toples 2 asap mulai keluar dan terjadi perubahan terhadap hewan serta tumbuhan yang ada di dalamnya. Setelah 10 menit, toples 1 terlihat tetap segar dan tidak ada perubahan, sedangkan toples 2 tumbuhannya sedikit condong dan belalang yang ada di dalamnya mulai terlihat lemas. Setelah 15 menit, toples 1 tetap terlihat segar dan tidak ada perubahan, sedangkan toples 2 tumbuhannya mulai sedikit condong dan belalang yang ada di dalamnya semakin terlihat lemas.
Setelah 20 menit, toples 1 tetap terlihat segar dan tidak ada perubahan. Sedangkan toples 2, tumbuhannya mulai condong dan belalang yang ada di dalamnya sudah mati. Pada toples 1, tidak ada obat nyamuk. Analisis dan pembahasannya, tumbuhan yang ada di dalamnya terlihat segar dan hewan yang ada di dalamnya pun terlihat baik-baik saja, karena udara dan tanahnya tidak tercemar oleh apapun. Toples 2, ada obat nyamuk. Analisis dan pembahasannya, tumbuhan yang tercemar oleh asap kini jadi layu dan membuat belalang yang bernapas melalui tumbuhan jadi ikut mati. Tetapi cacingnya masih dapat bertahan hidup karena cacing berlindung pada tanah yang subur dan tidak tercemar oleh apapun. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pada praktikum kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa dampak negatif polusi terhadap serangga? Jadi, polusi dapat mengganggu habitat serangga, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, merusak siklus hidup serangga, dan mengurangi populasi serangga. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa contoh polusi yang berdampak negatif pada serangga? Contoh polusi yang berdampak negatif pada serangga adalah pencemaran air oleh limbah industri, pencemaran udara oleh ambisi kendaraan bermotor, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana polusi dapat mempengaruhi kesehatan serangga? Jawabannya, polusi dapat meracuni serangga, mengganggu sistem reproduksi dan saraf mereka, menyebabkan kelainan perkembangan, dan bahkan menyebabkan kematian serangga. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang keempat, mengapa penting untuk melindungi serangga dari dampak negatif polusi? Jawabannya adalah serangga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk, pemangsa hama, dan sebagai sumber makanan bagi hewan lain. Melindungi serangga dari dampak negatif polusi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies lainnya di planet ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif polusi terhadap serangga? Jawabannya, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan, memperbaiki sistem pengelolaan limbah industri, mengurangi emisi kendaraan bermotor, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu apa peran kita sebagai individu dalam melindungi serangga dari dampak negatif polusi? Jawabannya adalah sebagai individu kita dapat berperan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, mendukung praktik pertanian organik, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya melindungi serangga dan lingkungannya. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat kami simpulkan bahwasanya dari praktikum tersebut begitu banyak dampak negatif akibat pencemaran udara bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap hewan dan tumbuhan seperti penyebab resiko penyakit pernapasan, berkurangnya kadar oksigen bagi makhluk hidup, dan menurunnya kualitas air. Baik, mungkin cukup sekian praktikum kami pada kali ini, dan mudah-mudahan praktikum kami kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika terdapat kekhilafan kata.